Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandika Wahyuni Nasution dari Universitas Malikus Saleh, prodi Elektro dengan NIM 180 150 094. Nah, dari mata kuliah Medan Elektromagnetik, saya dari kelas A4. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang buku Medan Elektromagnetik, tapi serinya berbeda. Kita akan bahas dari seri buku William Hyatt dan J.R. John Abak dari mulu nih. Dari edisi ke-6. Nah, untuk memenuhi ujian akhir semester saya akan membuat video ini dan membahas mulai dari bab 8 hingga bab 12. Tetapi kita akan membahas tidak membahas materi, melainkan kita membahas satu bab satu soal. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bab 8 ya. Nah, di bab 8 kita membahas nomor 8.19. Di sini kita diminta mengkalkulasikan nabla cross A dikali nabla dot G jika G sama dengan 2x kuadrat YZ AX dikurang 20Y AY ditambah X kuadrat kurang Z kuadrat AZ. Nah, langkah untuk menjawab pengkalkulasian dari soal ini, pertama kali kita harus menemukan nabla.g, yaitu 4xyz dikurang 2 dikurang 2z. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan nabla dikali nabla.g, yaitu 4yz ax ditambah 4z ay ditambah 4xy dikurang 2az. Nah, lalu dapat kita kalkulasikan nabla cross nabla dikali nabla.g sama dengan 4x dikurang 4x ax dikurang 4y kurang 4y ay ditambah 4z dikurang 4z az sama dengan 0. Oke, ini dia hasil pengkalkulasiannya. Dapat lanjut ke bab 9 pada nomor soal 9.15. Nah, soalnya filamen konduktor dapat memanjang dari garis X sama dengan minus B ke X sama dengan B. Nah, untuk sepanjang garis Y sama dengan 2 dan di garis Z sama dengan 0. Maka filamen ini membawa arus besar 3 ampere ke arah kapak. Nah, suatu filamen tak terbatas pada sumbu Z membawa arus sebesar 5 ampere ke arah AZ. Lalu dapatkan pernyataan untuk torsi yang diberikan pada konduktor terbatas tentang asal yang terletak di titik 0,2,0. Maka kita jawab di sini, gaya yang berbeda pada segmen kawat yang timbul dari bidang kawat tak terbatas adalah diferensial F sama dengan 3dxax dikali mu 0 per 2 pi rho A theta dikurang 15 mu 0 cos theta dx per 2 pi akar x kuadrat tambah 4az dikurang 15 mu 0 x dx per 2 pi
dikali X kuadrat tambah 4AZ. Nah, sudah diketahui, maka jadi sekarang torsi diferensial tentang asal pada titik 0,2,0 itu adalah torsi diferensial sama dengan R total dikali DF sama dengan XAX dikali minus 15 mu 0 X dx per 2pi dikali X kuadrat tambah 4AZ sama dengan 15 mu 0 X kuadrat dx per 2pi dikali X kuadrat tambah 4AY. Nah, torsi saat itu menjadi T sama dengan minus B sama dengan integral minus B batas bawah minus B dan batas atas B 15 mu 0 X kuadrat dx per 2pi X kuadrat tambah 4AY sama dengan minus 15 mu 0 per 2pi AY dikali X kurang 2 tangen inverse dikali X per 2 dengan batas bawah minus B dan batas atas B menjadi sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 6 dikali B dikurang 2 tangen inverse dikali B per 2 AY Newton meter. Lanjut ke bab 10 dengan nomor soal 10.1 pada gambar dengan soal pada gambar 10.4 yang di samping kiri yang saya bulatkan. Misalkan B sama dengan B itu medan magnetik sama dengan 0,2 cos 120 T Tesla dan asumsikan bahwa konduktor yang menghubungkan kedua ujung resistor itu adalah sempurna. Dapat diasumsikan bahwa medan magnetik yang diproduksi oleh arus total dapat diabaikan. Maka temukan FAB total dan arus total itu jawab. Maka di sini mula-mula kita jawab bagian A FAB. Karena B konstan di atas area loop, maka flux adalah pi dikali 0,15 kuadrat dan B sama dengan 1,41 dikali 10 pangkat minus 2 cos 120 pi T Weber. Nah, sekarang untuk EMF-nya itu sama dengan FABT sama dengan flux minus flux diferensial per dt itu sama dengan 120 pi dikali 1,41 dikali 10 pangkat minus 2 sin 120 pi T. Kemudian untuk FABT sama dengan minus FABT itu sama dengan hasil akhirnya minus 5,33 sin 120 pi T miliampere itu hasil akhirnya. Kemudian untuk I total sama dengan FAB total dikal per R. Nah, rumus mula-mula itu I sama dengan F per R. Saudara sama aja semuanya untuk mencari I. Maka karena F-nya diketahui minus 5,33 sin 120 pi T dan R-nya itu 250, maka hasilnya menjadi untuk arus total itu 21,3 sin 120 T miliampere. Oke, cukup jelas. Di bab 11 lanjut di nomor 11.1 tunjukkan bahwa EXS sama dengan AE pangkat J K0Z ditambah flux adalah solusi untuk persamaan vektor Helmholtz. Pada latihan 12.1
di persamaan 30. Nah, untuk K0 sama dengan omega sama dengan akar mu 0 epsilon 0, dan setiap flux setiap theta dan A, maka kita mengambil jawabnya itu D kuadrat per DZ kuadrat EXS sama dengan AE JK0Z ditambah theta sama dengan JK0 kuadrat AE pangkat JK0Z ditambah 0 theta sama dengan hasil akhirnya menjadi minus 3K kuadrat minus K kuadrat 0 EXS. Lanjut ke nomor terakhir di bab 12 dengan nomor 12.1, gelombang pesawat seragam di udara E plus X1 ditambah E pangkat plus X10 cos 10 pangkat T dikurang beta Z volt per meter. Biasanya insiden pada permukaan koper pada Z itu sama dengan 0. Lalu yang ditanya, berapa persentase kepadatan daya insiden ditransmisikan ke dalam tembaga? Maka kita jawab, untuk menemukan koefisien refleksi, maka impedansi instriksi tembaga menjadi eta C sama dengan akar J omega mu per sigma sama dengan 1 ditambah J kali akar omega mu per 2 sigma sama dengan 1 ditambah J akar 10 pangkat 10 4 dikali 4pi dikali 10 pangkat minus 7 10 pangkat 7 per 2 dikali 5,8 dikali 10 pangkat 7. Hasil akhirnya menjadi 1 ditambah J dikali 0,0104. Oke. Nah, sekian dari pembahasan di buku Medan Elektromagnetik seri buku William di edisi ke-6. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi saya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.